Pembunuhan Niputu Yuniawati, 39 tahun, akhirnya terpecahkan setelah pelaku Bagus Putu Wijaya, yang dikenal sebagai Gustu, 33 tahun, ditangkap. Gustu, yang bekerja sebagai gigolo, membunuh Yuniawati karena merasa tersinggung. Selama menginap, Gustu beberapa kali berhubungan intim dengan Yuniawati, tetapi korban merasa tidak puas dengan layanan tersebut. Yuniawati menyebutkan bahwa dia merasa dirugikan karena sudah membayar dan bahkan memberikan Gustu handphone. Ia mengatakan, "Kamu belum memuaskan, saya sudah rugi. Saya sudah berikan kamu handphone tapi kamu tidak memuaskan saya." Mendengar pernyataan itu, Gustu merasa tersinggung dan marah. Ia kemudian membekap mulut Yuniawati dengan handuk hingga korban tewas. Bagaimana kasus ini bisa terjadi? Mari kita selami kasus ini sedalam mungkin. Niputu Yuniawati, seorang wanita berusia 39 tahun, tinggal di Denpasar, Bali bersama suami dan anak-anak mereka. Ia menikah dengan Nyoman Sugita pada tahun 1999. Pasangan ini dikaruniai 2 orang anak, dengan anak pertama yang kini berusia 19 tahun dan sudah bekerja. Pada awalnya, pernikahan mereka berjalan dengan baik. Nyoman Sugita, sebagai kepala keluarga, bekerja di Banjarkaja Serangan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sementara itu, Yuniawati bekerja sebagai Sales Promotion Girl, SPG, sejak mereka menikah, untuk membantu perekonomian keluarga. Yuniawati adalah seorang SPG, berpengalaman, mulai dari sepeda motor hingga mobil, dan kini bekerja untuk merek mobil terkemuka. Ia sangat mencintai pekerjaannya dan aktif mempromosikan produk melalui media sosial. Setiap hari, Yuniawati dan suaminya, Nyoman Sugita, pergi bekerja dan hanya bertemu pada waktu-waktu tertentu. Meskipun sibuk, pernikahan mereka berjalan baik di awal dan mereka bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Setelah 18 tahun menikah, pada tahun 2017, Yuniawati dan Sugita mengalami keretakan dalam hubungan mereka dan memutuskan untuk pisah ranjang. Sugita pindah ke rumah orang tuanya di Desa Serangan, sementara Yuniawati tinggal bersama kedua anak di rumah orang tuanya di Jalan Gatot Subroto, Denpasar. Meskipun keluarga keduanya berharap mereka bisa menyelesaikan permasalahan, Yuniawati dan Sugita memilih untuk hidup terpisah tanpa perceraian formal. Mereka menjalani kehidupan masing-masing selama sekitar setengah tahun, hingga akhirnya muncul sebuah peristiwa menyeramkan. Status pernikahan mereka masih sah secara hukum karena mereka belum resmi bercerai. Meskipun pisah ranjang, Yuniawati dan Sugita tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Sugita sering mengunjungi anak-anaknya, dan Yuniawati tidak pernah melarangnya. Komunikasi antara mereka jarang, tetapi hubungan tetap baik demi kepentingan keluarga. Yuniawati juga selalu hadir pada acara keluarga atau upacara adat di rumah orang tua Sugita, menunjukkan upaya mereka untuk menjaga hubungan baik di antara kedua keluarga. Singkat cerita, pada tahun 2019, Yuniawati, yang bekerja sebagai SPG di dealer Mitsubishi di Jalan Imam Bonjol dan Pasar Bali, dikenal sebagai sosok ramah dan tekun mempromosikan produknya melalui media sosial. Namun, tanpa disangka, pekerjaan yang ia cintai menjadi bagian dari kisah tragis dalam hidupnya. Imade Budiarka ingin membeli mobil secara kredit, tetapi permohonannya ditolak karena masalah data. Ia kemudian memutuskan untuk meminjam nama temannya, Bagus Putu Wijaya dipanggil Gustu, untuk mengajukan kredit. Gustu setuju membantu setelah Budiarka menjanjikan keuntungan dan memastikan angsuran dibayar tepat waktu. Pada 2 Agustus 2019, mereka menemukan seorang sales mobil bernama Yuniawati melalui aplikasi WeChat. Yuniawati, seorang SPG Mitsubishi, merespons dengan ramah dan antusias. Setelah komunikasi awal di WeChat, Gustu dan Yuniawati melanjutkan percakapan melalui WhatsApp. Gustu, yang berkeluarga dan memiliki 2 anak remaja, menunjukkan minat serius untuk membeli mobil Mitsubishi Expander. Yuniawati, senang dengan calon pembeli baru, dengan antusias menjelaskan spesifikasi mobil dan tahapan pengajuan kredit. Namun, Gustu belum mengajukan permohonan kredit karena harus mendiskusikannya terlebih dahulu dengan Budiarka, yang sebenarnya akan mengambil mobil menggunakan nama Gustu. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan langkah selanjutnya. Singkat cerita, Yuniawati tidak mengetahui bahwa Budiarka akan melakukan kredit mobil atas nama Gustu. Pada tanggal 2 Agustus, setelah diskusi panjang tentang mobil, Gustu mengatakan kepada Yuniawati bahwa ia akan memberikan kepastian pada tanggal 5 Agustus. Setelah percakapan itu, Gustu menghubungi Budiarka dan menjelaskan proses pengajuan kredit seperti yang disampaikan Yuniawati. Budiarka setuju dan memberikan Gustu cek bank senilai 10 juta rupiah sebagai uang muka. Pada tanggal 5 Agustus 2019,
Gustu menghubungi Yuniawati melalui telepon untuk memberitahukan bahwa ia akan mengajukan kredit mobil dan membayar uang muka dengan cek tersebut. Gustu juga mengajak Yuniawati untuk bertemu secara langsung untuk membahas proses selanjutnya. Yuniawati sangat senang dan meminjam mobil Suzuki R3 warna putih dari kerabatnya untuk pertemuan tersebut. Sekitar pukul 12 WITA, Yuniawati mengemudikan mobil Suzuki R3 menuju lapangan Lumintang, Denpasar Utara, untuk menemui Gustu. Setelah bertemu, Gustu naik ke mobil Yuniawati dan mereka menuju kantor BRI di Renon, Denpasar Selatan. Di sana, Gustu menyerahkan cek senilai 10 juta rupiah untuk dicairkan. Uang hasil pencairan cek kemudian ditransfer ke rekening BCA di Jalan Hasanuddin, Denpasar. Setelah mentransfer uang, Yuniawati dan Gustu melanjutkan perjalanan menuju dealer Mitsubishi di Jalan Imam Bonjol, Denpasar, tempat Yuniawati bekerja, untuk melihat mobil yang hendak dibeli. Dalam perjalanan, Yuniawati menanyakan profesi Gustu, sebagai bagian dari proses untuk mengetahui latar belakang konsumennya. Gustu dengan terbuka mengaku bahwa ia bekerja sebagai pemuas hasrat wanita dan biasanya menjajakan jasa layanannya melalui media sosial. Yuniawati, meskipun sedikit terkejut mendengar pengakuan tersebut, tidak merasa risih. Sebagai balasan, Yuniawati malah curhat kepada Gustu mengenai situasi pribadinya, memberitahukan bahwa ia telah pisah ranjang dengan suaminya selama kurang lebih 1,5 tahun. Setelah mendengar bahwa Yuniawati telah pisah ranjang dengan suaminya, Gustu melihat kesempatan untuk menawarkan layanannya. Dalam suasana yang semakin akrab dan penuh kehangatan, Gustu mengajukan diri untuk memenuhi kebutuhan Yuniawati. Ia menawarkan layanan intimnya dengan tarif Rp500.000 sekali main, berpikir bahwa Yuniawati, yang mungkin merasa kesepian dan tidak puas secara seksual oleh suaminya, akan menerima tawarannya. Dengan suasana yang semakin mesra dan saling memahami, Yuniawati setuju dengan tawaran Gustu. Mereka kemudian melakukan kesepakatan untuk hubungan intim tersebut. Singkat cerita, Yuniawati membayar Gustu sebesar Rp500.000 dan juga memberikan sebuah HP merek sebagai tambahan bayaran untuk layanan yang diberikan. Setelah memeriksa mobil di dealer sekitar pukul 6 sore, mereka menuju ke penginapan yang terletak di kawasan desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat. Di kamar penginapan tersebut, suasana menjadi semakin intim saat mereka melanjutkan sesi yang telah direncanakan. Mereka bergulat hingga 2 ronde, dengan Gustu kalah di ronde pertama dan juga di ronde kedua. Kelelahan mulai tampak pada Gustu, yang tampak kehabisan tenaga setelah sesi yang melelahkan. Yuniawati, yang merasa tidak puas dengan layanan Gustu, mengungkapkan ketidakpuasannya dengan nada marah. Dalam suasana yang penuh ketegangan, ia berkata dengan nada emosional, "Kamu tidak memuaskan, saya sudah rugi. Saya sudah memberikan kamu HP dan memberikan uang sebanyak Rp500.000. Aku merasa semua ini tidak sepadan dengan harapanku." Meskipun mereka sempat menikmati keintiman, Yuniawati merasa kecewa karena tidak mendapatkan kepuasan yang diharapkannya. Suasana di kamar menjadi tegang. Gustu mulai merasa kesal, dia merasa harga dirinya telah dipermalukan oleh sindiran Yuniawati. Terlebih lagi, Yuniawati menamparnya sambil membentak karena tidak puas dengan layanan yang diberikan. Gustu awalnya tidak langsung merespons kemarahan Yuniawati dan pergi ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap pergi dari penginapan. Kemarahannya meningkat ketika Yuniawati terus mendesaknya minta dilanjutkan ke ronde ketiga. Yuniawati mengikuti Gustu ke kamar mandi, dan dengan semakin marah, dia menampar pipi kiri dan kanan Gustu. Dalam suasana yang semakin tegang, Gustu yang dipenuhi kemarahan kehilangan kendali. Dengan penuh kebencian, ia memiting leher Yuniawati dari belakang. Tangan kanannya mengunci erat lehernya sementara tangan kirinya menambah kekuatan cengkeramannya. Yuniawati yang terangkat dan tercekik, tidak bisa bergerak, tubuhnya mulai melayang dan menjadi lemas selama sekitar 10 menit. Selama waktu itu, ia hampir tidak sadar. Wajahnya memucat dan napasnya semakin berat. Dalam kepanikan yang melanda, Gustu menurunkan Yuniawati yang sudah lemas ke atas tempat tidur. Matanya tampak penuh kegilaan. Tanpa ampun, ia mengambil handuk hotel dan membekap wajah Yuniawati dengan brutal. Yuniawati yang tak bisa bergerak, perlahan kehilangan nyawanya di bawah bekapan handuk yang mencekik. Saat memastikan Yuniawati sudah tidak bernyawa, dengan perasaan dingin dan tanpa rasa penyesalan, Gustu meninggalkan penginapan tersebut, meninggalkan jejak ketakutan dan kematian di belakangnya. Saat keluar dari kamar, Gustu memberitahu pegawai penginapan bahwa Yuniawati akan check out dalam 30 menit dan pulang dengan taksi online. Pegawai penginapan yang tidak curiga melanjutkan pekerjaannya, sementara Gustu meninggalkan penginapan dengan mobil R3 milik kerabat Yuniawati. Untuk menghilangkan jejak, Gustu membuang HP Yuniawati di sepanjang jalan yang dilalui. Gustu melarikan diri ke rumah temannya, Imade Budiarta, di Jerokobar,
Desa Sading, Kecamatan Mengwi, Badung, Bali. Sesampainya di sana, Budi merasa bingung dan curiga melihat gelagat Gustu yang tampak tidak biasa. Budi bertanya tentang pertemuannya dengan Yuniawati dan proses pengajuan kredit mobil yang direncanakan. Gustu menjelaskan bahwa semuanya berjalan baik dan mereka tinggal menunggu informasi untuk proses selanjutnya. Untuk menutupi jejaknya, Gustu kemudian menggadaikan mobil Suzuki R3 milik teman Yuniawati kepada Budiarta. Ia mengklaim bahwa mobil tersebut adalah mobil leasing yang akan dilelang dan bahwa ia akan menebusnya kembali dalam waktu dekat. Meskipun merasa ada yang aneh, Budi tetap membantu Gustu dengan menggadaikan mobil tersebut sebesar 10 juta rupiah. Keesokan harinya, tanggal 6 Agustus 2019, sekitar pukul 7.45 pagi, Gustu membeli tiket pesawat dan melarikan diri ke rumah istrinya di Manado, Sulawesi Utara. Setibanya di Manado, Gustu langsung membuang semua pakaian yang digunakannya saat menghabisi Yuniawati. Ia berusaha menghilangkan jejak dan menghindari penelusuran lebih lanjut dari pihak berwajib. Kasus ini terungkap ketika pegawai penginapan merasa curiga karena Yuniawati tak kunjung keluar dari kamar. Pegawai tersebut segera menghubungi pemilik penginapan dan melaporkan bahwa pria yang check-in bersama Yuniawati sudah check-out lebih dulu, mengatakan bahwa Yuniawati akan keluar 30 menit kemudian. Namun, setelah berjam-jam berlalu dan Yuniawati belum juga keluar, padahal waktu sewa kamar sudah habis, pemilik penginapan memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Mendapat laporan, pihak berwajib segera menghubungi petugas kepolisian untuk memeriksa kondisi kamar. Setibanya di lokasi, polisi menemukan Yuniawati dalam kondisi tidak bernyawa, dengan bekas-bekas kekerasan yang mengerikan. Penyelidikan segera dimulai untuk mengungkap pelaku dan motif di balik pembunuhan tersebut. Tim kepolisian dari Polsek Denpasar Barat melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, setelah menerima laporan. Mereka menemukan Yuniawati dalam keadaan memprihatinkan dan segera melanjutkan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku dan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi. Setelah jasad Yuniawati dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan forensik, identitas korban terungkap sebagai Niputu Yuniawati, seorang SPG berusia 39 tahun. Pihak kepolisian memulai penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku dan motif di balik pembunuhan ini. Dalam proses penyelidikan, pihak kepolisian memeriksa berbagai bukti dan saksi, termasuk pegawai penginapan yang melaporkan kejadian tersebut. Mereka juga melacak jejak pelaku yang meninggalkan lokasi kejadian dan berusaha mengumpulkan informasi terkait dengan pria yang check-in bersama Yuniawati. Investigasi ini melibatkan analisis rekaman CCTV, wawancara dengan saksi-saksi, dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditinggalkan oleh pelaku. Penyelidikan ini menjadi perhatian besar karena kasus tersebut melibatkan kekerasan serius dan dampak besar bagi keluarga Yuniawati serta masyarakat sekitar. Setelah melakukan olah TKP, penyelidikan, dan autopsi, pihak kepolisian berhasil mengidentifikasi pelaku sebagai Bagus Putu Wijaya alias Gustu. Bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian dan hasil autopsi menguatkan dugaan bahwa Gustu adalah pelaku pembunuhan Yuniawati. Keterangan dari pegawai penginapan dan hasil rekaman CCTV juga menunjukkan bahwa Gustu adalah pria yang check-in bersama Yuniawati dan kemudian meninggalkan penginapan sebelum korban ditemukan tewas. Polisi segera meluncurkan operasi pencarian untuk menangkap Gustu. Dengan informasi mengenai identitas dan lokasi pelarian Gustu, tim kepolisian bekerja sama dengan pihak berwenang di berbagai daerah untuk mencari dan menangkap pelaku. Gustu yang sebelumnya melarikan diri ke Manado dan membuang semua pakaian yang digunakannya saat kejadian, menjadi buronan utama. Penangkapan Gustu sangat penting untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi dan membawa keadilan bagi Yuniawati dan keluarganya. Setelah berhasil menangkap Gustu, tim gabungan dari Satgas Polda Bali bersama dengan kepolisian di Sulawesi Utara, memastikan pelaku dibawa kembali ke Bali untuk proses hukum lebih lanjut. Gustu ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2019 di Jalan Trans Ratahan, Minahasa Tenggara, dan kemudian diterbangkan kembali ke Bali pada tanggal 10 Agustus 2019. Polisi mengonfirmasi bahwa Gustu dikenakan pasal berlapis dalam kasus ini. Pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa, yang mengatur tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau 15 tahun penjara. Pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, yang juga dapat dikenakan hukuman tambahan untuk kekerasan yang dilakukan. Gustu diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara, tergantung pada proses persidangan dan keputusan hakim. Penangkapan dan proses hukum terhadap Gustu merupakan langkah penting untuk menuntaskan kasus tragis ini dan memberikan keadilan bagi Yuniawati serta keluarganya. Tidak ada informasi lebih lanjut mengenai apakah Budiarka, teman Gustu yang digadaikan mobil oleh Gustu, diproses hukum atau tidak. Jika tidak ada laporan resmi atau berita mengenai hal tersebut,
Mungkin proses hukumnya belum dipublikasikan atau belum ada tindakan hukum yang diambil terhadap Budiarka. Sementara itu, untuk Nyoman Sugita dan keluarga Yuniawati, situasi ini adalah sebuah tragedi yang sangat memilukan. Kehilangan Yuniawati bukan hanya merusak kehidupan pribadi dan keluarga, tetapi juga meninggalkan luka mendalam yang sulit untuk disembuhkan. Suasana duka menyelimuti rumah mereka, dengan setiap sudut rumah yang sebelumnya penuh tawa dan kebahagiaan kini terasa hampa dan penuh kesedihan. Anak-anak Yuniawati, yang kehilangan sosok ibu yang penuh kasih, tampak terpukul dan sulit memahami apa yang terjadi. Mereka merindukan sosok ibu yang selalu hadir dalam setiap momen penting hidup mereka, dan ketidakpastian mengenai masa depan membuat mereka semakin tertekan. Sugita, suami Yuniawati, menghadapi perasaan kehilangan yang berat. Wajahnya terlihat murung dan penuh kesedihan, sementara ia berusaha mencari kekuatan untuk mendukung anak-anaknya di tengah kesedihan ini. Keluarga Yuniawati berharap agar keadilan dapat ditegakkan dengan seadil-adilnya. Mereka menginginkan pelaku, yang telah merenggut nyawa orang yang mereka cintai dengan cara yang sangat kejam, mendapatkan hukuman yang setimpal. Keinginan mereka adalah untuk melihat pelaku menghadapi konsekuensi dari tindakannya, sebagai bentuk keadilan yang dapat memberikan sedikit rasa tenang dan mengurangi kesedihan yang mendalam di hati mereka.